Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Iryono Budi Wijaya, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa untuk mata kuliah biostatistik ya untuk kelas transfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsep probabilitas, permutasi, kombinasi, Bayes theorem, dan juga odds ratio. Baik, di sini akan dibagi menjadi dua part ya untuk video. Jadi yang pertama akan membahas tentang konsep probabilitas itu sendiri, kemudian permutasi dan kombinasi. Kemudian nanti untuk odds ratio nanti akan dibahas pada video yang kedua atau di part kedua. Jadi tetap mahasiswa mengikuti prosesnya dan juga absen ya, jangan lupa di kolom komentar. Baik, saya rasa kita mulai ya dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Barangkali kita lanjutkan. Next. Baik, kita akan membahas tentang probabilitas. Oke, apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Oke, bisa dijawab. Saya berikan waktu sekitar 1 menit ya. Silahkan ketik di kolom komentar. Silahkan. Baik, saya rasa sudah 1 menit ya. Silakan kerjakan apa yang tadi dipertanyakan, dan nanti ada beberapa slide juga ada pertanyaan, jadi tetap stay tune pada video ini. Oke, baik. Next. Baik, nah ini adalah peluang atau probabilitas ya. Probabilitas itu apa sih? Dia adalah peluang atau kemungkinan atau kebolehjadian ya. Jadi mengapa harus probabilitas? Karena apa? Karena orang tidak dapat memastikan nilai suatu proses, misalnya erupsi Gunung Merapi dan lain sebagainya ya. Nah, berdasarkan data erupsi itu selama waktu yang lalu sampai saat ini, jadi dia memungkinkan terjadi lagi itu kapan? Jadi peluang untuk terjadinya ya, nanti ada beberapa rumus yang muncul untuk menilai berapa sih peluang yang akan muncul pada suatu kejadian yang ada. Nah, itu disebut dengan probabilitas. Nah, kenapa harus ada probabilitas? Karena dia itu bersifat stokastik ataupun ketidakpastian, itu merupakan sifat yang melekat pada proses ya, terutama melibatkan alam. Jadi probabilitas atau peluang itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita nilai karena maaf seperti ini. Probabilitas itu dia bersifat ketidakpastian. Jadi dia hanya berpeluang, bisa jadi terjadi atau bisa jadi tidak terjadi. Nah, kita melalui ilmu biostatistik ini memperkirakan
Kapan sih itu terjadi? Peluangnya kapan? Di mana? Titiknya? Dan lain sebagainya. Nah, itu dimasuk dengan peluang. Misalnya, kalau kita mendapatkan mencari pekerjaan misalnya, kemudian ada beberapa ada lowongan pekerjaan, dibutuhkan sekian orang. Nah, kita menilai bahwa atau kita menanyakan bahwa ada berapa sih yang mendaftar gitu ya. Ada berapa sih yang mendaftar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kan kita lihat peluang kita diterima itu berapa persen. Peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan itu berapa banyak. Nah, itu disebut dengan probabilitas. Jadi sebenarnya kita sering menggunakan ilmu probabilitas ini, peluang ini gitu. Akan tetapi kita tidak menyadarinya bahwa itu yang dimaksud dengan probabilitas ya. Nah, karena kita sudah masuk ke level sarjana, jadi kita harus memahami itu ya, probabilitas, karena nanti akan ada penghitungan yang bisa sampai kepada sampel dan populasi seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Oke, baik, next. Ya, oke. Baik. Nah, di sini ada beberapa definisi ataupun ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau probabilitas-probabilitas yang mungkin terjadi. Ya, ini ada definisi pertama. Ini andai kata suatu peristiwa random itu acak ya, dapat terjadi dalam n cara ya. Jadi berbagai cara yang masing-masing memiliki kemungkinan yang sama ya, dengan probabilitas yang sama. Dan apabila sejumlah NA cara memberikan hasil A ya, maka probabilitas terjadinya peristiwa dengan hasil A adalah rumusnya NA kecil per N ya. Jadi ini nih. Ini ada sebentar kursornya. Oh, ini ya. Nah, ini ada rumus probabilitas A ya, nih. Ini ada rumus probabilitas A sama dengan N A kecil per N ya. Nah, keterangannya apa? Nih, dalam definisi di atas adalah N adalah himpunan semua yang mungkin terjadi. Jadi ini yang mungkin semuanya terjadi, ya. Kemudian definisi di atas berasumsi bahwa N diketahui. Jadi ini nanti ada angkanya, ya. Berapa kali terjadinya dan keseluruhannya berapa. Kemudian pada himpunan semua cara yang mungkin pada kenyataan tidak selalu diketahui atau tidak terjadi atau tidak diamati atau tidak dihitung. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul itu tidak diketahui seperti itu. Kayak apa sih Pak? Nanti ada contohnya atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Nah, ini rumus yang mungkin muncul. Jadi sejumlah cara yang diberikan dibagi cara keseluruhannya ya. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Baik, next. Baik, ini adalah definisi kedua. Nah, tadi kalau dia itu ada N kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau di sini adalah andai kata suatu peristiwa random terjadi berkali-kali dalam jumlah yang besar, ya. N-nya kali dan sejumlah NA kali memiliki hasil A. Ya, maka probabilitas peristiwa dengan hasil A adalah apa? Nah, ini adalah probabilitas A dengan limit ya. Lim itu limit ya. N sama dengan ini tak terhingga ya, ini bacanya tak terhingga atau kode tak terhingga ya. Kemudian NA kecil per N kecil. Nah, definisi di atas berbeda dengan definisi 1 dalam hal berikut ya. Jadi probabilitas suatu kejadian itu yang diperkirakan atau can be estimate berdasarkan observasi sejumlah N kali. Jadi dia itu berapa kali akan terjadi. Nah, N di sini ya, N kecil di sini itu tidak atau bukan merupakan himpunan semua kejadian yang muncul. Dalam hal ini, tidak diperlukan untuk mengetahui atau melakukan observasi terhadap semua kemungkinan. Ya, jadi setiap cara yang mungkin terjadi dalam N tersebut tidak harus memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi ada proses yang dia terjadi berkali-kali dan nanti limitnya dia sampai tak terhingga. Oke. Baik. Itu definisi yang
Barangkali cukup jelas yang kita akan lihat pada contohnya. Next. Baik, ini adalah contohnya. Jadi dalam dua set pengamatan atau dalam dua set sampel yang tidak saling berkaitan atau tidak bergantung, perkiraan probabilitas kejadian A itu dapat ditetapkan berdasarkan masing-masing sampel tersebut. Ya. Kedua nilai probabilitas itu tidak selalu sama satu dengan yang lain. Ya, jadi kemungkinan akan muncul satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya, persentasenya juga nanti akan berbeda-beda. Kedua nilai probabilitas itu tidak selalu sama dengan perkiraan probabilitas A yang ditetapkan dengan pengamatan sejumlah tak terhingga. Ya. Nah, permasalahannya adalah berapa jumlah pengamatan atau N ya yang diperlukan untuk mendapatkan estimasi probabilitas A yang dapat diterima. Ya, jadi ini perlu beberapa hal. Nah, kalau masih bingung, kita akan menggunakan definisi yang lebih simpel. Oke, kita lihat next. Nah, ini peluang atau probabilitas itu dia itu kisaran atau range seperti itu ya. Jadi dia itu adalah kisaran atau range. Oke, jadi dia itu rentang ya, range atau rentang. Nah, dari kedua definisi, kisaran probabilitas itu adalah 0 sampai dengan 1. Jadi kemungkinan itu ya 0, kalau nggak 0 ya 1 atau antara ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah secara umum terletak antara 0 dan 1. Jadi P atau probabilitas atau peluang itu bacanya lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1 ya. Jadi rentangnya di sini. Oke, saya kasih warna yang lain. Ini rentangnya. Ya, jadi antara 0 dengan 1 ya. Jadi antara di sini sampai di sini. Jadi nilainya peluang itu adalah 0, sekian dan maksimal 1. 1 itu pasti terjadi nih. Probabilitas A sama dengan 0 itu hampir tidak mungkin terjadi. Kalau probabilitasnya adalah 0, tidak mungkin terjadi. Misalnya, aduh peluang saya diterima sebagai pegawai misalnya yang tadi saya contohkan ya. 0 gitu. Berarti dia tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin diterima sebagai pegawai. Probabilitas A itu adalah 1. Itu disebut hampir pasti terjadi. Ya. Apa? Ya dia pasti terjadi gitu. Oh, peluang saya diterima sebagai pegawai itu 1 gitu. Semakin mendekati 1, maka peluangnya itu besar. Jadi 0,1 itu lebih kecil daripada 0,8. Jadi dia memiliki peluang lebih besar 0,8 dibandingkan dengan 0,1. Nanti kalau dalam bentuk persentase gimana Pak? Ya sudah, tinggal dikalikan persen saja, dikalikan 100%. Ya. Contohnya misalnya, kalau dikalikan 100% ya 0,1 kali 100 10%. Jadi dia hanya 10% saja berpeluang misalnya. Tapi kalau 0,8 dia 80% kan, 0,8 kali 100% 80% ya kan. Jadi dia 80% berpeluang untuk diterima. Nah, itu yang dinamakan dengan peluang atau probabilitas. Jadi ada kemungkinan dia nilainya 0 sampai dengan 1. Oke. Baik, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah klasifikasi peluang. Klasifikasi peluang itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, kemudian pendekatan frekuensi relatif, kemudian pendekatan subjektif. Ya. Nah, pendekatan klasik itu besarnya suatu kejadian ditentukan berdasarkan logika atau teori sebelum kejadian. Jadi misalkan pendekatan klasik itu ya berdasarkan data sebelumnya. Ya. Gunung berapi meletus misalnya. Setahun itu sebelumnya atau dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ternyata dia per 4 tahun meletus misalnya. Oh, berarti
kemungkinan sekarang meletus misalnya berarti 4 tahun lagi akan meletus. Nah, itu adalah pendekatan klasik yang dia itu menggunakan logika dan juga data sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya adalah pendekatan frekuensi relatif, yaitu adalah peluang suatu kejadian di masa depan ditentukan oleh frekuensi atau event di masa lalu. Oke, nah ini juga hampir sama, ya. Jadi kalau meletusnya itu 4 tahunan, berarti kemungkinan di masa depan itu akan terjadi 4 tahun ini kelipatan 4. Jadi 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 16 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, itu adalah pendekatan frekuensi relatif yang dimana dia itu melihat event atau kejadian di masa lalu. Ya. Selanjutnya, kalau pendekatan subjektif itu adalah peluang suatu kejadian ditentukan oleh pertimbangan pribadi atau tebakan, ya, intellectual base terhadap masa lampau. Nah, pendekatan subjektif ini bisa jadi apa yang diutarakan oleh para ahli, akan tapi para ahli juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya atau berasumsi, ya. Kalau misalkan gunung berapi itu meletus selama 4 tahunan dengan kondisi seperti ini, bisa jadi 4 tahun lagi akan meletus, ya. Tapi kalau saya lihat tanda dan gejala sebelum gunung berapi meletus itu terjadi gempa-gempa tektonik, gempa vulkanik misalnya, dan lain sebagainya, berarti peluang untuk ini bisa terjadi kapanpun. Tapi kalau sudah mau mendekati tanda-tanda itu, ini pasti akan terjadi. Kayak gitu. Nah, itu adalah pendekatan subjektif di mana kita menggunakan intelektual, perkiraan kita, keilmuan kita, dan kita menebak-nebak seperti itu, ya. Jadi dia bersifat pendekatan subjektif. Menerka-nerka, ya. Bisa terjadi nih, kayak gitu. Oke, baik. Oke, kita lihat next. Baik, nanti akan beberapa hal akan sering kita jumpai kata-kata yang ada di sini, gitu ya. Yang pertama adalah tentang kejadian, hubungan kejadian atau kita sebutnya event. Ya, kemudian ada probabilitas, ada peluang, ya, dan nanti ada lain sebagainya. Jadi diperhatikan, ya, kita sering akan menggunakan kata event. Nah, hubungan kejadian atau event. Peluang terjadinya event atau suatu kejadian itu mempunyai hubungan sebagai berikut. Jadi dia itu kejadian yang saling eksklusif, berhubungan satu dengan yang lainnya. Kejadian yang tidak saling eksklusif, tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Atau kejadian dia itu bersifat independen, yang terjadi dari event marginal, event gabungan, dan event bersyarat. Yang rumusnya disajikan pada tabel sebagai berikut. Nah, ini yang di hubungan kejadian atau event yang dia memiliki tipe peluang. Ada marginal itu sebagian, ya, gabungan itu seluruhnya, dan dia bersyarat, ya. Bersyarat itu pasti ada beberapa syarat. Nanti ada contoh yang bisa kita gunakan. Ya, simbolnya di sini. Kalau marginal itu sebagian atau jadi P itu peluang, ya, peluang terjadinya A atau peluang terjadinya B. Bacanya gitu, ya. P itu peluang, A itu terjadinya. Peluang terjadinya A atau peluang terjadinya B. Simbolnya seperti ini, jadi masing-masing. Kalau rumusnya dia tambah, ya. Marginal itu peluang A ditambah peluang B. Jadi nanti akan terakumulasi. Sedangkan kalau gabungan itu simbolnya adalah ini, peluang A dan B, ya. Jadi kalau rumusnya, kalau dalam kurungnya 1 ini dia dikali, ya, peluang A dikali peluang B. Kalau dia memiliki peluang 3 kali peluang A 3, peluang B-nya 5, ya tinggal dikali saja gabungannya. Jadi dia memiliki 15 kali peluang. Oke. Kemudian kalau bersyarat adalah peluang B per A. Jadi rumusnya adalah peluang B, ya. Jadi pembilang dan penyebut, ya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Jadi rumusnya adalah peluang B, ya, pembilang yang atas. Baik, barangkali di sini akan kita lihat
Contohnya yaitu kejadian yang saling eksklusif atau event yang saling eksklusif. Next. Nah, ini adalah event saling eksklusif. Jadi dia akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah peluang suatu event hanya satu dari semua event yang dapat dihasilkan. Contoh, seorang dokter mengadakan pengobatan terhadap 5 orang penderita diare, di mana kelimanya mengalami penyakit yang sama beratnya. Ya, jadi bayangkan ya, ada 5 pasien dengan diare sama-sama parah seperti itu, ya, atau tanda dan gejalanya keparahannya sama, ya. Selanjutnya adalah berapa peluang penderita kedua dan kelima untuk sembuh, ya. Nah, solusinya adalah tadi kan kita sebut event saling eksklusif, ya. Event saling eksklusif itu apa? Dan dia berhubungan antara A dan B, ya. Oke, dan di sini satu sama lainnya sama, ya, dihasilkan dalam hal yang sama. Jadi peluangnya sama, ya. Jadi peluang 1, peluang 2, peluang 3, peluang 4 dan peluang 5 itu sama semuanya, ya. Oke. Nah, ini adalah peluang. Jadi yang ditanyakan adalah berapa peluang penderita kedua dan kelima untuk sembuh. Jadi peluang 2 atau 5 untuk sembuh berapa? Nah, dia peluang yang ditanyakan A dan B, jadi 2 ditambah peluang 5, ya. 1/5 ditambah 1/5. Kenapa 1? Pembilangnya 1 karena dia ini nomor 2 gitu, ya. Jadi gini loh, saya rasa cukup jelas ya. Jadi nanti ada angka 1. Maaf. Maaf, tadi terpencet jadi lanjut ya. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Jadi peluang kan 1 ya. Kalau kasus yang tadi ya 2, 3, 4, 5 ya. Setiap pasien ini dia memiliki peluang yang sama. Jadi peluangnya sama, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Maka peluang pasien yang ini ya, peluang pasien nomor 2 dan peluang pasien nomor 5 berapa? Ya diambil dari ini. Nih, 1. Dia memiliki peluang 1 per dengan kejadiannya 5. 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Ditambah dia sama pasien kelima jika dia berpeluang 1 ya per 5. Oke, jadi dia peluangnya ini adalah 2/5. Oke, berapa? Tinggal aja dikali 10 ya. Berapa? 20 bagi 5, 4 ya. Jadi 0,4. Oke. Peluangnya seperti itu. Nah, 0,4 dari mana? Kita nyebutnya peluangnya 0,4 atau kalau kita persentasenya 40%. Jadi dia berpeluang 40% untuk sembuh. A dan B ya. Kalau A saja, pasien nomor 2 saja ya berarti 0,2 atau 20% peluang. Oke, barangkali cukup jelas ya event saling eksklusif. Nah, kalau event yang tidak saling eksklusif, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat ya, sehingga nanti bisa kita running atau bisa kita jawab nanti kalau pada saat perkuliahan. Oke. Baik. Selanjutnya adalah event tidak saling eksklusif terdapat sebagian dari 2 event yang bergabung. Ya, rumusnya adalah P, peluang A atau peluang B. Jadi event tidak saling eksklusif itu ya terdapat sebagian atau 2 event yang bergabung. Rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Ya, contohnya seperti ini. Jika kita
ya, jika kita akan merekrut tenaga kesehatan dan mengadakan seleksi terhadap 4 orang pelamar yang terdiri dari dokter laki-laki, dokter wanita, laki-laki bukan dokter dan wanita bukan dokter, berapa besar peluang tenaga yang akan kita rekrut adalah wanita atau dokter. Jadi A itu adalah peluang yang akan kita nilai. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, kita jabarkan dulu ini 4 orang pelamar ini. Oke, kita akan lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, ini contoh yang tadi ya. Nah, peluang wanita berapa? Wanita kan ada 2 tadi ya kan? Tulis aja 2 di sini. Yang diterima 4. Jadi sebagai pembaginya, peluangnya. Jadi dia memiliki peluang setengah ya atau 2/4. Kemudian si laki-laki kan ada 2 ya. Si dokter laki-laki dan laki-laki bukan dokter ya kan. 2. Peluang diterimanya ada 4. Kemudian peluang dokter mana? Ya ada 2 juga, dokter laki-laki dan juga dokter perempuan ya. Nah, ada 2/4. Nah, peluang dokter wanita berapa? Dia 1, diterimanya 4. Karena tidak ada spesifikasi yang diterima itu dokter atau bukan dokter. Seperti itu ya, dari contoh yang tadi. Nah, ini adalah peluang dokter wanita 1/4. Peluang dokter laki-laki 1/4. Jadi, peluang wanita atau dokter itu berapa? Nah, peluang yang ditanyakan kan akhirnya adalah peluang wanita, baik itu dokter atau bukan, ya. Jadi peluang wanita ditambah peluang dokter, ya, dikurangi P, A dan B. Jadi wanita yang dokter, ya. Jadi berapa? Peluang wanita itu kan 2, ya, 2/4 ditambah peluang dokter juga 2/4 dikurangi peluang wanita dokter ada 1/4. Jadi dia 3/4 atau 0,75. Kalau dipersentasekan ya berarti 75%. Oke, jadi dia tidak ada tidak saling eksklusif. Oke, barangkali cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, itu adalah event yang tidak saling eksklusif. Baik. Sekarang adalah peluang independen. Independen itu apa? Independen itu dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain atau dia berdiri sendiri. Nah, itu adalah suatu event disebut independen apabila terjadinya satu event itu tidak dipengaruhi terhadap event yang lainnya. Jadi dia tidak ada pengaruhnya. Ya, kemudian ada event marginal. Terjadinya suatu event yang stabil tidak terpengaruh banyaknya trial yang dilakukan. Ini contohnya. Peluang dilahirkannya bayi laki-laki adalah 0,5. Kenapa 0,5? Ya kalau nggak dia terlahir laki-laki ya terlahir perempuan. Jadi kan dia memiliki setengah peluang ya atau 50%. Oke. Contoh peluang dilahirkan bayi laki-laki adalah 0,5 dan demikian pula peluang dilahirkannya bayi perempuan adalah 0,5. Ya, jadi dia itu bersifat event marginal. Ya, sebagian dan dia independen tidak dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Oke, jadi kalau lahir ya kalau tidak laki-laki ya perempuan. Oke, tidak ada yang setengah-setengah. Oke, baik. Next. Itu yang event marginal. Nah, ini adalah event bersyarat. Ya, event bersyarat itu apa? Jika suatu event terjadi setelah event yang lainnya. Jadi dia diikuti oleh event yang lainnya. Contohnya peluang A per B sama dengan peluang B. Nah, ini ada contoh yang bisa kita kerjakan. Berapa besar peluang terjadinya kelahiran kedua adalah bayi perempuan jika pada kelahiran pertama dilahirkan bayi perempuan? Solusinya adalah ya peluang bayi perempuan dibanding peluang bayi laki-laki. Ya, sama dengan peluang bayi perempuan, sama dengan setengah. Jadi dia diikuti oleh syarat yang lainnya. Ya kalau ya anak pertama dia perempuan, anak kedua ya kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Ya, jadi tetap sama. Nih.
Jadi dia event bersyarat. Dia diikuti oleh event terjadinya suatu hal yang lainnya. Oke, baik. Next. Selanjutnya adalah peluang dependen. Peluang dependen itu kita katakan seperti apa sih? Nih, apabila atau jika terjadi suatu event bergantung pada event yang lainnya. Jadi dia itu bergantung ya. Kalau independen itu tidak dipengaruhi. Sedangkan kalau dependen itu dia dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Ya. Nah, event bersyarat itu adalah peluang B per A sama dengan peluang B per A per peluang A. Ya. Kemudian event gabungan peluang P per A sama dengan peluang B per A dikali peluang A. Kalau event marginal itu peluang B per A sama dengan peluang B per A ditambah peluang A. Nah, ini sama ya, event bersyarat, event gabungan, event marginal. Rumusnya itu ini ya. Jadi dia peluang-peluang yang ditanyakan itu dibagi, kalau bersyarat dibagi peluang A, dibagi peluang penyebut ya, penyebut yang bawah. Oke. Nah, selanjutnya event gabungan itu yang ditanyakan ini, event ini ya dikali penyebutnya. Oke. Event marginal juga sama ya, peluang yang ada ditambahkan dengan penyebutnya. Oke, akan kita lihat contoh satu persatu. Peluang dependen untuk event bersyarat ya, ini rumusnya ya. Peluang B per A sama dengan peluang B per A dibagi peluang A. Kita akan lihat next. Baik, ini contohnya. Di sebuah rumah sakit anak terdapat 10 pasien anak yang menderita penyakit ginjal. Terdiri dari 6 anak laki-laki, di mana 2 diantaranya menderita penyakit sindroma nefrotik atau NS, ya, dan 4 orang lainnya menderita glomerulonefritis, ya, penyakit ginjal semua ya, nefritis nefron, GN. Atau sisanya sebanyak 4 pasien anak perempuan terdiri dari 1 anak menderita NS dan 3 anak menderita GN. Jika ingin diambil 1 anak laki-laki sebagai sampel, berapa peluang anak tersebut menderita NS dan berapa peluang anak tersebut menderita GN. Nah, dari kasus ini kita jabarkan terlebih dahulu. Ya, kita jabarkan terlebih dahulu masing-masing itu. Kita akan lihat solusi penyelesaiannya untuk event bersyarat ini. Oke, next. Baik. Nah, ini adalah event bersyarat ya, solusinya yang tadi ya, peluang untuk setiap anak itu sebesar 1/10 ya. Jadi ada 10 pasien ya, setiap anak sama ya, laki-laki atau perempuan peluangnya sama. Nah, susunannya adalah sebagai berikut. Ini penjelasan dari kasusnya. Jadi kasus dijabarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 anak laki-laki menderita NS, 4 anak laki-laki menderita GN, 1 anak perempuan menderita NS, dan 3 anak perempuan menderita GN. Yang nantinya ini menjadi dasar untuk kita lihat peluang NS per peluang NS per P. Nah, nanti ada beberapa peluang perempuan yang mengalami NS. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan next. Baik, nah ini adalah PGN ya, dengan penyakit PGN pada laki-laki. Jadi peluangnya adalah PGN laki-laki tadi ada berapa? Ada 4 ya. Jadi 4 per laki-lakinya ada berapa? Ada 6. Perempuannya ada berapa? Ada 4 ya. Oke, kemudian jadi ada 4/6 atau 2/3 ya. Kalau NS, peluang NS per laki-laki, penyakit NS laki-laki tadi ada berapa? Ada 2. Kemudian laki-laki semuanya ada berapa? Ada 6. Jadi 1/3. Nah, selanjutnya adalah peluang GN pada perempuan itu berapa? Peluang GN P per peluang perempuan. Jadi peluang perempuan yang mengalami sakit GN itu sebesar 3 ya.
dibandingkan perempuannya ada 4. Pun sama NS ya, peluang perempuan yang mengalami sakit NS dengan peluang perempuan itu adalah 1/4. Oke, baik. Barangkali Baik, selamat pagi seperempat. Bapak Ibu peserta. Oke. Dengar jelas suara saya? Nah, jadi peluang untuk L laki-laki dengan penyakit GA itu sebesar 0,67. Dari mana Pak? Ya ini aja, 2/3. Selamat pagi, salam sehat. Dan untuk NS itu sebesar 1/3, 0,33. Peluang perempuan dengan GA, perempuan, mana nih perempuan? Oke, peluang dengan GN ya, ini harusnya ya. Ya, peluang dengan GN sebesar 3/4, 0,75, dan perempuan dengan NS itu sebesar 0,25. Jadi silakan tinggal dicari yang mana yang ditanyakan. Misalkan perempuan yang mengalami penyakit NS, ya berarti ini 0,25. Oke? Baik, saya rasa itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, selanjutnya adalah peluang dependen pada event marginal ya. Nah, event marginal itu sebagian. Nah, ini simple contohnya. Berdasarkan soal sebelumnya ya, besarnya event marginal yang independen adalah seberapa semua peluang event gabungan itu dituliskan. Jadi ada peluang laki-laki, jadi peluang GN yang mengalami GN laki-laki, jadi peluang laki-laki yang mengalami GN dan peluang laki-laki yang mengalami NS. Maka besarnya peluang untuk terambil anak laki-laki adalah baik itu pada GN atau NS ya ditambahkan saja 4/10 ditambah 2/10, jadi ada 6/10 atau 60%. Jadi 60% atau 0,6 laki-laki itu berpeluang lebih besar dibandingkan dengan perempuan ya, karena kita ingat peluang atau probabilitas itu 0 sampai dengan 1 nilainya. Oke, kalau mau di persentase tinggal dikalikan 100%. Oke, barangkali itu adalah materi terkait dengan peluang atau probabilitas. Oke, baik, kita lanjutkan. Next. Nah, kita akan berbicara tentang permutasi. Oke, pada tema selanjutnya. Oke, saya beri waktu 1 menit ya, silakan untuk mengerjakan apa yang dimaksud dengan permutasi. Oke, silakan kerjakan di kolom komentar. Silakan. Oke, baik, saya rasa sudah 1 menit ya. Oke, kita lanjutkan permutasi. Next. Baik, ini adalah contoh permutasi atau permutasi definisinya. Permutasi itu adalah peluang yang terjadi pada sejumlah individu yang disusun dengan memperhatikan bentuk, susunan, dan urutannya.
Jadi ada prosesnya ya permutasi itu. Ya, di dalam satu kelas, ini contohnya, di dalam satu kelas terdapat 4 orang yang akan dipilih ya, 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 4 orang, kemudian diambil 3 berperan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, banyak cara untuk memilih 3 orang tersebut itu dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Misalnya, keempat orang kandidat itu A, B, C, dan D ya. Jadi ada Ani, ada Budi, ada Clara, ada Denis misalnya, A, B, C, D. Nah, posisi ketua dapat dipilih dengan 4 cara ya. Posisi sekretaris dapat dipilih dengan 3 cara dan posisi bendahara dapat dipilih dengan 2 cara. Kayak apa sih Pak penyelesaian contoh kasus ini? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Nah, jadi banyak cara yang dilakukan untuk memilih 3 orang pengurus dari 4 orang kandidat ya. Jadi ada 4 kali 3 kali 2. Jadi ada 24 cara ya. 4 itu apa? 4 itu sebagai ketua ya. Kemudian 3 cara itu sebagai sekretaris dan 2 cara itu sebagai bendahara. Ya, jadi lebih berpeluang mana sih si ABCD ini untuk menjadi masing-masing ketua atau sekretaris atau bendahara, sama-sama berpeluang sama. Oke. Nah, kalau di permutasi ada rumusnya nih. Ini ada rinciannya ya. Oke. Jadi ini ada A, tadi Ani, Budi, Clara, Denis ya, A, B, C, D. Dia berpeluang untuk menjadi ketua semuanya. Seperempat. Jadi berpeluangnya 0,25. Ya, kalau kita bicara peluang. Tapi kan kita berbicara permutasi. Permutasi itu adalah caranya. Bagaimana cara ini untuk mencapai peluang, untuk mencapai kemungkinan yang terjadi. Ya, kalau ketua ada A, B, C, D. Kalau sekretaris itu berarti ada B, C, D. Ya. Kemudian A, C, D. Kenapa Pak? Ya karena kan dia misalnya kalau ketuanya si Ani ya yang sekretarisnya ya Budi atau Clara atau Denis ya kan, B, C atau D. Nah, kalau ketuanya si A ya bisa jadi bendaharanya, kalau sekretarisnya Budi, bendaharnya bisa Clara, bisa Denis dan sebaliknya ya. Jadi ini namanya permutasi. Oke, selanjutnya Budi juga sama. Kalau ketuanya Budi, sekretarisnya bisa Ani, bisa Clara, bisa Denis ya. Dan juga bendahara, kalau ketuanya Budi, bendaharanya Ani ya bisa ini dan ini ya. Dijabarkan semuanya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang muncul atau hasil yang mungkin muncul tuh ini. Contohnya A, B, C. Jadi bisa jadi kombinasi ketua, sekretaris dan bendahara adalah Ani, Budi, Clara. Atau bisa jadi Ani, Budi, sekretarisnya, bendaharanya Denis. Dan seterusnya sampai ini nih. Kalau ketuanya Denis bisa jadi sekretarisnya Clara ataupun bendaharanya Denis. Ya, jadi ini adalah peluang permutasi yang mungkin muncul. Hasil yang mungkin muncul 1, 2, 3, 4 sampai 24. Jadi ada 24 cara untuk muncul menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, akan kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah permutasi lengkap. Ada 2 permutasi ya, permutasi lengkap dan juga permutasi sebagian. Permutasi lengkap itu ya N tanda seru. Permutasi itu simbolnya tanda seru. Kalau lengkap ya jelas berarti 5 misalkan. Misalkan 5N ya sudah 5 gini. Dikalikan 5 caranya. Oke, sebentar.
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia memiliki berapa cara? 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 1 120. Berarti dia memiliki 220 cara. Ya, kalau berbicara 5 permutasi. Kalau 4 permutasi ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 permutasi ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan sampai kali 1. Ya, itu permutasi lengkap. Kalau permutasi sebagian bagaimana? Nah, ini contohnya permutasi sebagian. Jadi ada N besar permutasi sebagian Pn. Jadi adalah N permutasi per N dikurangi N kecil. N besar dikurangi N kecil. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya ini. Bila di sebuah rumah sakit setiap hari terdapat 5 orang yang membutuhkan tindakan operasi, tetapi kemampuan rumah sakit hanya bisa melakukan operasi 3 orang secara berurutan. Jadi permutasinya ada berapa? Totalnya ada 5 pasien, tapi dia hanya mampu 3. Nah, berarti N kecilnya dia 3. Ya, N keseluruhan dibanding permutasi sebagian. Oke. Nih, 5P3. 5 permutasi dibanding 5 dikurangi 3 permutasi. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Jadi berapa? 120 dibagi 2. Jadi ada 60 cara. Ya, 60 cara atau 60 permutasi yang bisa dilakukan untuk melakukan operasi pada 3 orang ya dari 5 orang yang akan rencana operasi pada rumah sakit tersebut. Oke, cukup jelas. Oke, nanti bisa dicek kembali ya contoh-contohnya, atau bisa diulang-ulang kembali penjelasan saya ini sehingga nanti bisa dijelaskan lebih detail. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, kita akan berbicara tentang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Oke, silakan saya berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan yang dimaksud dengan kombinasi apa. Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, baik, saya rasa sudah 1 menit ya. Kombinasi itu apa? Sudah diisi semua ya. Oke, kita akan lihat apa sih kombinasi itu. Next. Baik, ini adalah kombinasi. Kombinasi itu adalah kumpulan individu tanpa memperhatikan susunan dan urutannya. Jadi ya terserah berapapun banyak ya silahkan kita ambil gitu ya. Oke, kalau permutasi kan harus ada urutannya 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Peluang juga ada rumusnya gitu ya. Ada penghitungannya. Nah, sedangkan kalau kombinasi itu ya siapapun tanpa memperhatikan susunan dan urutannya. Nah, kombinasi lengkap itu apa? Bila suatu kelompok terdiri dari N individu, ya, setiap kali diambil N kecil, maka kombinasi yang dihasilkan disebut kombinasi lengkap. Jadi, N individu berapa? Ada 100 individu. Setiap kali diambil ada 10. Nah, kombinasinya ya disebut kombinasi lengkap. Oke, nanti ada contohnya. Nah, ini kalau kombinasi sebagian itu adalah NKN, ya. Permutasi N besar dikurangi
N kurangi N kecil permutasi dikali N kecil permutasi. Ini sebagian. Kita akan lihat contohnya. Kalau kita berkutat dengan angka-angka, akan lebih mudah masuknya. Oke, next. Nih, kasusnya adalah untuk mengikuti suatu perlombaan ilmiah, ya, AKL akan memilih 3 orang mahasiswa dari 12. Jadi acak diambil terserah 3 dari 12 ini gitu ya, yang bersedia untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Jadi tentukan berapa banyak kombinasi yang muncul pada kasus ini gitu ya. Nah, NKN jadi kan ada 12. Populasinya ada 12, banyaknya orang itu ada 12, diambil 3. Jadi N 12 kombinasi 3 ya, sama dengan rumusnya adalah N besar permutasi ya. Jadi 12 diper 12 dikurangi 3 permutasi dikali 3 permutasi. Ya, kombinasi. Jadi ada 220 kombinasi. Akan coba kita lakukan ya. Misalkan contohnya 12 berarti kan ya banyak nih sebenarnya, 12 kali 11 kali 10 ya, kali dan sebagainya sampai dengan kali 1 ya, dibagi 12 kurangi 3 berapa? 8 permutasi. 9 ya, 9 permutasi ya, dikali 3 permutasi. Ini 9 ya, 9 permutasi. Udah, kali bagi aja, seret, hilang, seret ya. Jadi 3 permutasi. Jadi 12 kali 11 kali 10 itu berapa? Dibagi 3 kali 2 kali 1. 6 ya. 6. Ini 1, ini 2. Udah, 222 kali 11 kali 10 ya kan, 220 kombinasi. Oke, jelas gak? Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Jadi 12 permutasi ini dijabarkan dulu ya. Ini dikurangi dulu nih. Kita pakai warna yang lain aja. Ini 12 dijabarkan, terus 12 dikurangi 3 itu berapa? 9 ya kan? 9 permutasi. Nah, penjabaran yang di sini tadi dicoret aja. Nih, ya kan? Dicoret aja. Nah, kemudian baru 3 permutasi. 3 permutasi itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 6 ya kan? Nah, dibagi-bagi saja. Oke, sama dengan 220 kombinasi. Nanti coba deh dicoret-coret ya di lembar sehingga nanti bisa lebih mudah ya. Oke. Kalau permutasi seluruhnya ya 12 permutasi gitu. Maaf, kombinasi seluruhnya ya 12 kombinasi itu udah selesai. Tanpa perlu ada pembagi-pembaginya karena kan ini diambil 3 orang ya. Oke, baik, saya beri waktu 1 menit ya, silahkan mengerjakan kembali contoh ini. Kenapa sih bisa muncul 220 kombinasi? Oke, silahkan bisa dicoret-coret ya di dalam kertas. Mangga.
Baik, saya rasa sudah 1 menit ya, lebih ya, untuk menyelesaikan kembali soal yang saya berikan. Oke, Oke, saya rasa hasilnya sama ya, 220 kombinasi. Kalau ada yang berbeda bisa ditanyakan pada kolom komentar. Oke, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Next. Nah, ini adalah teorema Bayes ya. Jadi teorema Bayes itu apa? Dia itu adalah suatu teorema dengan 2 penafsiran yang berbeda. Jadi ada bias. Bias itu ya berbeda dari pandangan yang sebenarnya ya. Jadi dalam penafsiran ini, teorema ini menyatakan bahwa seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Nah, ini ada rumus yang bisa digunakan pada teorema Bayes ini. Akan tetapi ada gabungan ataupun irisan ya. Jadi bagaimana sih kita itu menafsirkan? Jadi sebisa mungkin antara tafsiran yang saya nilai dengan tafsiran mahasiswa nilai itu harapannya sama. Kalau dia berbeda, berarti itu dia berbeda tafsir ya. Jadi dia masuk dalam teorema Bayes ini. Nah, di dalam biostatistik itu sebisa mungkin kecil untuk terjadi ya, karena harapannya adalah validitas dan reliabilitasnya itu sama. Jadi ketika hasil ini dilakukan di tempat yang lain, itu bisa jadi harusnya hipotesisnya itu sama gitu, atau jawaban dari hipotesis itu sama. Jangan sampai berbeda tafsir. Ya, itu yang disebut dengan teorema Bayes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke odds ratio atau OR. Next. Baik, ini odds ratio atau OR, silahkan tuliskan definisi atau maksud dari OR atau odds ratio ya. Barangkali saya berikan waktu 1 menit ya untuk mengerjakan apa yang dimaksud dengan odds ratio ini. Oke, silahkan. Oke, baik. Saya rasa sudah 1 menit ya untuk masuk apa yang dimaksud dengan odds ratio. Kita lanjutkan. Next. Baik. Nah, ini adalah definisi dari odds ratio atau OR. Itu adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor resiko dengan kejadian penyakit ya. Dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok yang dia itu beresiko ya, terpapar faktor resiko, dibandingkan angka kejadian atau penyakit pada kelompok yang tidak beresiko atau tidak terpapar faktor resiko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Kita akan masuk ke contoh ya agar lebih mudah dipahami. Jadi pada dasarnya adalah odds ratio itu adalah ukuran asosiasi terpapar atau faktor resiko terjadinya sesuatu ya. Oke, jadi berapa kali lipat terpapar atau berapa kali lipat dia seseorang itu akan mengalami sakit dengan faktor resiko yang dia miliki misalnya. Ini kita contohkan ya. Next. Baik, contohnya adalah pengaruh rokok terhadap penyakit kanker pada pria usia di atas 50 tahun. Nah, berapa sih odds ratio yang mungkin atau faktor resiko yang mungkin muncul pada laki-laki atau pada pria dengan usia di atas 50 tahun ketika dia merokok terhadap penyakit kanker yang akan ia alami.
Nah, odds ratio akan menghitung contoh di atas itu adalah nilainya adalah seberapa besarkah pengaruh rokok terhadap penyakit kanker pada pria usia di atas 50 tahun. Maka jawabannya bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 5,5 ya. Nah, nilai kali lipat ini yang disebut dengan odds ratio. Jadi kita belum tahu nih apakah 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 5,5 kali lipat. Makanya kita perlu bantuan dari biostatistik ataupun statistika yang kita akan masukkan kalau dewasa ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi statistik ya yang bisa kita gunakan. Yang sering kita gunakan tuh SPSS seperti itu ya. Tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan. Tapi yang lebih sering familiar atau kita gunakan itu yang menggunakan SPSS. Nah, akan kita lihat menggunakan tabel ataupun kita hitung secara manual ya. Ini kasusnya. Jadi diingat-ingat ya, kasusnya adalah pengaruh rokok terhadap penyakit ya. Pengaruh rokok terhadap penyakit kanker pada pria usia di atas 50 tahun. Nah, berdasarkan contoh di atas, nilai OR bisa sebesar 2 atau 3 atau 5,5. Artinya, pria dengan usia di atas 50 tahun yang merokok memiliki resiko sebesar 2 kali lipat untuk dapat menderita kanker dibandingkan dengan pria di atas 50 tahun yang tidak merokok. Nah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa rokok adalah paparan atau faktor resiko, sedangkan kanker itu adalah kejadian atau efek samping atau penyakit yang akan muncul. Ya, jadi sebab akibatnya seperti itu ya, faktor resiko dan akibatnya adalah kanker. Kalau pada kasus ini. Oke, kita akan melihat rumus odds ratio berdasarkan dari tabel ya. Next. Baik. Nah, di sini ada tabel ya. Kita akan jabarkan terkait dengan rumus dari odds ratio. Jadi kita akan hitung secara manual. Jadi ada tabel 2 kali 2 ya. Ini 2 kali 2 itu ya ini rokok tidak ya, kanker tidak ya. Nah, ini disebut dengan tabel 2. Ini tabel 2. Jadi ada 2 kolom, ada 2 ada 2 vertikal, ada 2 horizontal ya. Nah, disebut disebut tabel 2 kali 2. Nah, nanti pembacaannya adalah rumus odds ratio itu AD per BC. Itu dari mana? Nanti kita akan baca dulu deh. Peserta mahasiswa itu harus bisa membaca dulu tabel ini sehingga nanti bisa kita ambil rumus odds ratio yang mungkin muncul pada atau faktor resiko yang mungkin muncul pada kasus yang tadi ya, seorang pria yang merokok di usia 50 tahun apakah dia mengalami kanker atau tidak. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu, tabel 2 kali 2. Nah, ini rokok tidak, ini ya, kemudian ini kanker, warna ini aja deh, warna yang cerah, oke, kuning. Oke, ini rokok ya, ini tidak merokok, ini yang merokok. Ini kanker, tidak terjadi kanker, dia ya terjadi kanker. Nah, kita sebut saja deh, seorang laki-laki yang dia itu tidak merokok, dia mengalami kanker tidak, itu kita tuliskan A. Kemudian seorang laki-laki yang dia itu tidak merokok, kemudian dia mengalami kanker, itu kita sebut ya, kita kasih keterangan B, ya kan. Nah, selanjutnya nih, seorang laki-laki yang merokok ya, kemudian dia tidak mengalami kanker, kita kasih C. Kemudian seorang laki-laki yang dia itu merokok dan dia mengalami kanker, kita berikan D. Nah, pembacaannya seperti itu ya. Jadi baca di sini tidak merokok, dari sini tidak merokok berarti dia tidak mengalami kanker, itu A ya. Bacanya gini, oke. Ini juga nanti bacanya gini. Ini juga bacanya gini, ini bacanya gini. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk pembacaan tabel ini sehingga nanti tidak mengalami kebingungan. Oke, baik. Nah, kita kembali ke rumusnya. Rumus dari odds ratio itu AD A kali D ya, nih A kali D. Oke, kemudian diper B kali C. Nah, di mana A adalah sel A ini ya. Oke, di mana B adalah sel B, C adalah sel C, dan D adalah sel D. Nah,
harus jelas di sini terlebih dahulu. Nah, dari tabel tersebut kita cermati ya secara jelas bahwa odds ratio dapat dicari nilainya apabila penelitian yang dilakukan itu menggunakan skala data nominal dikotom. Nominal itu yang jelas ya, jadi ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kan sudah dapat ya data nominal, ordinal dan lain sebagainya kan. Nah, nanti silakan dibaca kembali pada pertemuan sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk apa sih odds ratio itu kita ketahui? Oke, kita akan lihat next. Oke, ini adalah manfaat odds ratio atau OR. Nah, OR itu hanya boleh dilakukan pada penelitian dengan pendekatan case control. Jadi dia mengenakan kasus yang dia dilakukan ya. Kualitatif tidak bisa dilakukan dengan odds ratio ya. Nah, sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan cohort maka disebut relative risk. Sebenarnya sama sih antara odds rasio dengan relative risk. Nanti akan ada penjabaran atau penjelasan pada selanjutnya apa sih bedanya antara odds ratio dengan relative risk. Pada dasarnya adalah penelitian-penelitian yang bisa dilakukan odds ratio itu adalah yang dia menggunakan yang ada kasusnya ya, jadi case control. Jadi baik-baik itu pada kasus-kasus tertentu ya. Kalau pada kasus yang tadi kita bahas itu adalah kasus yang dia merokok dengan terjadinya kanker pada saat usia 50 tahun ke atas. Oke, odds ratio itu apa sih sebenarnya? Kita akan lihat ya. Baik, ini adalah odds ratio itu memerlukan nilai signifikansi atau yang disebut juga dengan p-value ya. Jadi jangan pusing terlebih dahulu, tapi ini adalah kata-kata yang akan familiar pada saat nanti Bapak dan Ibu melakukan penelitian ataupun menggunakan statistik ya, terutama untuk penelitian dasar seperti itu atau penelitian pemula ya, nanti untuk skripsi dan lain sebagainya. Jadi ada OR, ada relative risk ya, tergantung pada jenis penelitiannya. Kemudian nanti ada p-value ya atau signifikansi ya. Nih, kalau pada kesehatan signifikansi biasanya kita menggunakan 95% atau bahkan 99% ya, tapi yang sering kita gunakan itu yang 95%. Oke. Apa sih gunanya p-value pada odds ratio itu ya? Jadi nilai odds ratio itu didapatkan dari penelitian yang menggunakan sampel. Apakah bisa diberlakukan bagi keseluruhan populasi atau yang disebut juga dengan generalisasi. Nah, seperti yang jadi biostatistik itu nanti materi-materi itu akan berkaitan ya satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai materi sebelumnya langsung meluap seperti itu atau menguap, karena itu akan menjadi dasar sehingga nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan semakin baik ya. Nah, kan kita sudah ketahui apa yang dimaksud dengan sampel, apa yang populasi, kemudian dari sampel ini bisa mengeneralisir populasi karena ada penghitungan sampelnya. Nah, kita akan lihat p-value-nya. P-value itu yang tadi derajat kepercayaan ataupun nilai signifikansi dari si penelitian ini atau dari hasil penelitian yang kita lakukan, ya. Nah, apabila sampel itu p-value-nya kita gunakan yang 95% ya, jadi 0,05 atau kurang dari 0,05, berarti bisa kita tarik kesimpulan ataupun bisa kita generalisirkan ke populasi yang ada ya. Jadi kita ambil sampelnya kemudian kita generalisir sehingga populasi ini bisa sehingga sampel ini bisa menyimpulkan bahwa secara populasi hasilnya sama gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya di kesehatan itu biasanya kita menggunakan taraf signifikansi itu pada batas kepercayaan 95% atau 99%. Kalau pada non eksak ya kayak sosial, humaniora dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan 90% taraf kepercayaannya atau kurang dari 0,1% untuk p-value-nya. Biasanya pada kasus-kasus atau survei yaitu di generalisir, nah itu bisa tingkat kepercayaannya adalah 0,1%.
p-value-nya, p-value-nya adalah 0,1 seperti itu. Ya, kurang dari 0,1 berarti bisa jadi hasil itu bisa digeneralisir terhadap populasi yang ada. Oke, baik. Oke, saya rasa sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya contohkan hasil tabel dari SPSS yang nanti akan sering dijumpai pada penelitian-penelitian khususnya pada case control ataupun pada hal-hal yang dia itu mengeneralisir atau tujuannya adalah untuk mengeneralisir dari sampel yang diambil. Oke, baik. Next. Baik, saya rasa cukup jelas di sini. Ini tabel dari SPSS ya, sehingga tabel SPSS ini yang sering muncul ya. OR itu di dalam SPSS biasanya sering dilambangkan dengan simbol X dalam kurung B ya. Contohnya SPSS OR nih. Jadi intinya kita sudah masukkan data-data yang ada ya. Di sini ada estimate-nya 15,00 ya. Ini dibaca dulu ya, maksudnya dipahami dulu pembacaan tabelnya sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak kebingungan ya untuk membaca SPSS OR pada SPSS ya. Jadi ada estimate 15,00, ada in dalam kurung estimate 2,708, ada standar error ya. Nanti standar error ada materi sendiri ya. In estimate itu 1,125, kemudian ada asinkron signifikan dua site itu 0,016 ya. Kemudian ada asinkron 95% dengan confident ya, ada common odd ratio lower bound 1,652 dan ada upper bound ya, ada in common odd ratio, ada lower bound, ada upper bound. Nah, ini adalah angka-angka yang muncul, angka-angka yang sering muncul ya. Oke, nilai estimate itu adalah 15,00 ya. Kita akan lihat ya estimate. Next nih, kita akan fokus pada ini. Oke, sisanya ada ini 15,00. Apa sih cara bacanya atau apa sih yang bisa muncul pada pembacaan pada kasus yang tadi ya, yang seorang pria merokok apakah terjadi kanker atau tidak di usia 50 tahun. Oke, pembacaannya seperti ini. Next. Nah, ini cara membaca tabel SPSS odd ratio yang tadi muncul pada slide sebelumnya. Nilai OR kan ditujukan dengan nilai estimate yaitu 15,000. Jadi artinya adalah pria usia di atas 50 tahun yang merokok itu lebih beresiko 15 kali lipat daripada yang tidak merokok. Ya, kemudian nilai asinkron signifikan dua side atau two side itu menunjukkan bahwa nilai p-value atau signifikansi nilai OR apabila kurang dari 0,05 maka pada taraf kepercayaan 95% OR itu dinyatakan signifikan atau bermakna, yang berarti dia bisa mewakili secara populasi. Kalau pada kasus ini kan tadi 0,01 sekian ya kalau nggak salah ya, tinggal nanti coba ada dicek kembali. Nah, dia kurang dari 0,05 ya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya sampel ini bisa digeneralisir atau sampel ini mewakili populasi yang ada ya. Nah, itu cara membacanya. Kemudian nilai common odd ratio lower bound sama upper bound itu menunjukkan batas atas dan batas bawah dari OR, yang artinya setidaknya pria usia di atas 50 tahun yang merokok itu sekurang-kurangnya dia memiliki resiko sebesar 1,652 kali lipat dapat menderita kanker dan paling besar beresiko sebesar 136,172 kali lipat dapat menderita kanker. Nah, ini odd ratio yang muncul pada kasus yang tadi ya, yang sudah kita bahas di atas. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan.
Jadi odds ratio pada SPSS itu ada dua cara ya. Ada yang bisa menggunakan estimate, ada yang menggunakan EXP atau B. Ada dua tabel yang mungkin muncul pada SPSS. Kita akan lihat pada cara yang kedua. Next. Baik. Ini kasus yang kedua. Jadi nilai odds ratio itu ditunjukkan pada nilai XB yaitu 15,00 dengan p-value pada nilai signifikansi yaitu 0,016 dengan batas atas dan batas bawah pada lower dan uppernya itu di 95% pada X dan B nih 1,652 dan 136,176. Ini adalah variable in the equation ya. Jadi bisa dilihat pada step pertama seorang laki-laki yang dia itu merokok di usia 50 tahun itu bagaimana cara membacanya. Oke, baik. Jadi kita akan nilai nih signifikansinya itu 95% untuk odds rasionya. Jadi kita akan lihat nih ada lower, ada uppernya ya. Ini untuk XB-nya itu nilai OR-nya ya. Ini tabel ini silahkan dipahami. Jadi ada step 1 dengan yang merokok terlebih dahulu ya. Itu kasusnya ini ya. Nanti B itu apa ya, SE itu apa, Wait itu Wall itu apa, DF itu apa ya. Nanti ada sendiri di materi selanjutnya ya. Ini ada signifikansi. Nah kalau pada odds ratio itu ini ya, jadi 15 kali lebih beresiko dibandingkan dengan orang yang tidak merokok di usia 50 tahun. Oke, cukup jelas ya pembacaannya. Nih, ini batas bawah, ini batas atasnya untuk odds ratio ya. Kemudian ini signifikansinya ya 0,16 nih dengan jadi kan dia di bawah 0,05 ya untuk signifikansi ya. Kemudian dia beresiko 15 kali ya untuk dia menderita. Baik, saya rasa itu terkait dengan odds ratio. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu relative risk. Next. Baik, ini adalah relative risk ya. Apa yang dimaksud dengan relative risk silahkan dikerjakan di kolom komentar. Saya berikan waktu sekitar 1 menit ya untuk mengerjakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan ya. Baik, saya rasa sudah 1 menit ya, 1 menit lebih dan bisa mengerjakan semuanya untuk mahasiswa. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah relative risk. Apa sih itu? Dia adalah merupakan perbandingan antara dua peluang yang sukses ya. Jadi ada grup ataupun nanti ada pembanding antara satu dengan yang lainnya.
Nah, relative risk ini secara umum menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau dia beresiko itu berapa kali, ya. Nah, sama halnya dengan odds ratio, ya, sebelum menghitung relative risk terlebih dahulu ditentukan grup 1 dan grup 2. Yang tadi masih ingat ya, tabel 1, tabel 2 atau yang kita sebut tabel 2 kali 2 itu. Jadi kita buat grouping terlebih dahulu, ya. Nah, ini contoh tabel pada relative risk, bisa dilihat ya, next. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Jadi ada variabel X dan variabel Y, ya. Jadi ini variabel X itu A dan B, kemudian variabel Y itu 1 dan 2, ya. Kalau kita bicara di sini variabel, kan pembacaannya gini ya. Variabel Y itu 1, variabel X itu A. Nilainya adalah N11, ya, kalau dari sini ya. Nah, kemudian variabel Y1, kemudian variabel X-nya 2, B dengan N12. Ini cara pembacaannya. Pun sama ini ya, 2 dengan A, hasilnya adalah ini. Variabel 2 dan B itu adalah ini, ya. Jadi masing-masing itu dia memiliki total, ya. Saya ganti warna. Ini dia memiliki total masing-masing. Jadi harus ditotal, ya. Dan ini harusnya sama total ini, ya. Oke, total vertikal dan total horizontal ini harus sama di sini. Ya, harus sama. Ini harus sama. Nah, relative risk itu dia memiliki rumus peluang untuk grup 1 dibanding peluang dengan grup 2. Ya. Grup 1 itu mana? Grup 2 itu mana? Ya, tergantung dari masing-masing peneliti atau yang dilakukannya. Nah, grup 1 ini adalah N/11. Ya, ini N/11, yang ini per ini, ya, ini grup 1. Oke, dibanding N21 di per N1 plus. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya minta waktu sebentar. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah relative risk pada grup 1 dibanding grup 2, ya. Ini, jadi ada rumusnya. Oke, baik. Apa sih yang dimaksud dengan relative risk? Oke, nilai relative risk itu akan berkisar antara 0 sampai dengan tidak terhingga, ya, sama dengan halnya odds ratio. Jika nilai relative risk-nya itu lebih besar daripada 1, itu menunjukkan peluang untuk grup 1 itu lebih besar daripada peluang untuk grup 2, ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika nilai relative risk-nya itu kurang dari 1, berarti dia peluang untuk grup 1 lebih kecil dibandingkan dengan peluang grup 2. Jadi ada pembandingnya. Nah, nilai relative risk yang sama dengan 1 atau mendekati 1 mengindikasikan tidak ada hubungan antara kedua variabel, baik itu pada variabel X ataupun variabel Y. Oke. Baik, ini bisa bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Next, saya rasa ini contoh tabelnya. Silakan direkam terlebih dahulu, dipahami sehingga kita bisa baca ya. Next. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh tabel. Hubungan antara orang yang bekerja di bawah tekanan dengan tingkat stres yang dia alami, ya. Nah, ini apakah bekerja di bawah tekanan itu ya tidak, ya. Apakah stres tinggi rendah berapa? Ini ada angka-angkanya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu di tabel ini. Oke, nanti kita akan lihat untuk pembacaannya. Oke, silakan.
Baik, saya rasa sudah ini ya, pembacaan tabel, sudah ada angkanya, kemudian kita lihat perbandingannya. Next. Nah, ini adalah perbandingan orang yang bekerja di bawah tekanan pada grup 1 dan orang yang tidak bekerja di bawah tekanan grup 2. Ya, terhadap peluang mengalami tingkat stres yang tinggi ada sebagai berikut. Oke. Nah, ini adalah peluang. Peluang itu mengalami stres tinggi jika bekerja di bawah tekanan 97/404. Ya. Ini peluang mengalami stres tinggi maka akan ada relative risk-nya 0,25 dibanding 0,12 ada 2,08 ya. Oke, ini angka-angka yang mungkin muncul dari tabel sebelumnya. Oke, silakan di-combine tabel sebelumnya dengan angka ini. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, mangga. Oke, baik. Barangkali sudah combine ya antara tabel dengan perbandingannya ya. Kita akan lihat interpretasinya. Bagaimana sih cara membacanya? Cara membacanya seperti ini. Nih. Ya, interpretasinya. Peluang seseorang yang bekerja di bawah tekanan itu untuk mengalami stres lebih tinggi sebesar 2 dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja di bawah tekanan. Oke. Atau orang yang bekerja di bawah tekanan itu memiliki resiko stres 2,08 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja di bawah tekanan, ya. Nah, dengan kata lain adalah orang yang bekerja di bawah tekanan itu akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami stres yang tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja tidak di bawah tekanan. Ya. Jadi dia memiliki 2 kali lebih besar mengalami stres. Oke, cukup jelas. Oke, kita akan ke kalau ini kan tekanan, orang yang bekerja di bawah tekanan kemudian dia mengalami stres. Kalau kita lihat sekarang adalah orang yang tidak bekerja di bawah tekanan dan dia itu tidak mengalami stres seperti itu. Oke, kita lanjutkan next. Oke, relative risk terhadap tingkat yang stres yang rendah. Ini sama angka-angkanya, silakan dibandingkan dengan tabel yang tadi ya. Silakan buat tabel kemudian dibandingkan ya. Saya akan berikan waktu untuk membuat itu ya, silakan.
Oke, baik. Sudah bisa ya membandingkan atau memasukkan angka-angka ke dalam relatif risk yang ada ya. Oke, baik. Interpretasinya adalah next. Nah, interpretasinya adalah seseorang peluang seseorang yang bekerja tidak di bawah tekanan itu untuk mengalami stres itu dia lebih rendah 0,88 atau hampir 1 atau hampir sama saja dibandingkan dengan orang yang bekerja tidak di bawah tekanan ya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi juga bisa seperti ini. Orang yang bekerja tidak di bawah tekanan memiliki resiko stres ringan 0,88 kali atau hampir 1 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Jadi bisa dinilai bahwasanya orang yang bekerja tidak di bawah tekanan itu dia memiliki resiko ringan, stres ringan itu 0,88 kali atau hampir 1 kali ya. Nah, dengan kata lain, orang yang bekerja tidak di bawah tekanan akan memiliki peluang yang hampir sama atau lebih tinggi untuk mengalami stres ringan dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Ya. Oke, jadi cukup dipahami ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih, ada slide selanjutnya yang menyatakan bahwasanya akan membahas tentang peluang stres rendah pada orang yang tidak bekerja di bawah tekanan. Next. Nah, ini adalah lihat relatif risk orang yang bekerja tidak di bawah tekanan memiliki peluang stres yang rendah ya. Nih, sehingga interpretasinya berubah menjadi orang yang bekerja tidak di bawah tekanan itu memiliki peluang mengalami stres yang rendah sebesar 1,13 kali atau hampir 1 kali atau hampir sama dibandingkan dengan orang yang bekerja di bawah tekanan. Ini relatif risknya ya. Jadi ada 1,13 kali lebih besar. Oke, barangkali bisa dikombin, dipahami dan juga dilihat tabel yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, barangkali di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa absen juga pada kolom komentar sehingga nanti bisa diselesaikan ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan juga dan saya rasa tidak jadi 2 video ya untuk materi ini jadi 1 video. Bisa silahkan untuk masuk dan jangan lupa presensi ya di kolom komentar. Baik, saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa like, subscribe ya untuk bagi yang belum subscribe dan juga presensi serta selesaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan selama perkuliahan ini. Ya, see you on the next video dan semoga perkuliahan selanjutnya semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.